Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita semua masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan. Selanjutnya anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak atau kita akan membahas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, ya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang KD nomor 4, yaitu tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, simak dengan baik apa yang nanti Bapak sampaikan sampai mengerti dan sampai faham. Kalaupun ternyata belum faham dan belum mengerti, maka tonton lagi, lihat lagi, dengar lagi sampai kalian bisa memahami materi tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, kita lihat dulu ada jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan daripada nabi-nabi terdahulu yang ada sampai saat ini. Ya, sudah Bapak rangkum, silahkan nanti kalian ini sebelum masuk ke materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Langsung saja. Ini yang pertama. Jejak para nabi dan rasul. Pertama adalah yang Bapak temukan sumbernya dari Google, ya. Kalian bisa cek nanti. Jejak kaum Nabi Lut alaihi salam. Apa saja jejaknya? Kita lihat. Nah, ini adalah jejak-jejak daripada atau peninggalan pada masa Nabi Lut alaihi salam. Ya. Nabi Lut menghadapi kaumnya, yaitu kaum Sodom. Ya, Allah menghancurkan, memporak-porandakan kaumnya Nabi Lut. Yang kedua ada jejak kaum Samud. Nah, kaum Samud terkenal dengan kaum yang sudah modern. Lihat saja bangunan-bangunan yang mereka tinggalkan, amat sangat luar biasa, memahat batu begitu sangat indah. Selanjutnya jejak Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini ya kapal besar atau bahtera disebutnya. Ini peninggalannya. Nah, begitu besar dan luas. Selanjutnya ada jejak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam ini ya. Oke, selanjutnya ada jejak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jejak kakinya. Kemudian selanjutnya ada gigi dan rambut. Ini giginya Nabi, ini rambutnya Nabi. Kemudian ada pedang. Ini pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digunakan ketika berperang melawan kafir Quraisy. Ya, selanjutnya ini ada gua Hira. Ya. Gua yang didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, nah ini ada sebuah pohon tertua, ya, tempat Nabi Muhammad berteduh. Pohon ini berada di Jordania, ya. Berada di Jordania dan sampai saat ini masih hidup pohonnya. Selanjutnya ini ada baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baju gamisnya. Ini ada sandal Rasul. Selanjutnya ada sorban, nah, ada helm yang digunakan ketika berperang. Kemudian Mekah dan Madinah peninggalan Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya ada makam-makam para nabi. Kita lihat, ini makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini makamnya. Kemudian ini makam Nabi Daud di Israel. Ya. Selanjutnya makam Siti Khadijah, istri Nabi di Mekah. Ya. Ini makamnya.
Selanjutnya ada makam Nabi Soleh. Ya, begitu panjang. Makam Nabi Harun. Sama, begitu panjang. Kemudian ada makam Nabi Zakaria. Selanjutnya makam Nabi Yahya alaihissalam. Makam Nabi Adam di Jordania. Ya, lihat betapa panjangnya manusia pada zaman dahulu kala. Selanjutnya ada makam Abil, anak Nabi Adam di Arab Saudi. Ada juga makam Nabi Musa alaihissalam. Makam Nabi Syuaib ada. Ya, itulah beberapa peninggalan-peninggalan ataupun jejak-jejak daripada Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Selanjutnya masuk ke materi yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, yang akan pertama kita bahas adalah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah itu termasuk ke dalam rukun iman yang keempat ya, 4. Kemudian artinya ya, yang dimaksud dengan beriman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini bahwa Allah mengutus ya para nabi dan rasul ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi itu pengertian tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Meyakini dengan sepenuh hati, yakin, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul ke dunia ini untuk menyampaikan risalah atau wahyu kepada umat manusia agar manusia itu selamat di dunia dan di akhirat. Ya, tuh. Kemudian ada dalil tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Kalian nanti praktekkan baca ayat ini berulang-ulang sampai lancar ya, sampai bisa. Oke, silakan dengarkan, Bapak akan baca, nanti samakan ya, supaya benar tajwidnya, benar makhorijul hurufnya ya. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136 itu dalil tentang perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dua kata ya, ada dua nama, ada nabi, ada rasul. Lihat pengertiannya. Sekarang pengertian nabi. Apa itu nabi? Nabi menurut bahasa artinya adalah pembawa berita. Sedangkan menurut istilah bahasa artinya etimologi, istilah artinya terminologi ya. Menurut istilah, nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat tertentu. Ya. Tuh, yang kedua
adalah tentang Rasul. Apa itu Rasul? Rasul menurut bahasa adalah utusan. Ya, arti Rasul itu adalah utusan. Kemudian menurut istilah Rasul artinya adalah seorang yang berkenaan dengan syariat agama tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya kepada umatnya. Nah, jadi sudah jelas bedanya antara Nabi dengan Rasul. Nabi dan Rasul sama-sama manusia pilihan Allah. Ya, Nabi dan Rasul sama-sama manusia pilihan Allah. Bedanya kalau Nabi itu diberikan wahyu, diberikan syariat oleh Allah hanya kepada dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan utusan oleh Allah, diutus untuk menyampaikan wahyu. Jadi Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sudah jelas ya bedanya antara Nabi dengan Rasul. Nah, tuh lihat ya bedanya. Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah di samping untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan kepada umatnya. Ya. Ini ada menurut pemikir Islam ada tujuan diutusnya para nabi. Untuk apa sih nabi itu diutus oleh Allah ke dunia ini? Ini jawabannya. Pertama adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua adalah menyampaikan risalah, tabligh, menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Kemudian sebagai tauladan, sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia. Menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat sudah jelas. Kemudian agar manusia tidak berdalih. Selanjutnya karakteristik para nabi. Bisa kita lihat. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama adalah laki-laki tentunya. Tidak ada satupun nabi yang jenis kelaminnya wanita. Bukan berarti mendeskripsikan wanita. Ya, hanya Allah memilih laki-laki untuk dijadikan nabi dan rasul. Kemudian berasal dari Bani Adam, sudah jelas. Kemudian mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian seorang nabi dan rasul itu pasti cerdas. Mustahil seorang nabi dan rasul itu bodoh. Tidak mungkin. Selanjutnya diangkat oleh Allah. Jadi nabi dan rasul itu pilihan Allah. Tidak bisa kita menyerahkan ataupun meminta ingin jadi nabi. Makanya banyak sekarang orang-orang yang menyebutkan bahwa dirinya seorang nabi itu mustahil. Banyak nabi palsu. Ya. Selanjutnya ada sifat-sifat nabi dan rasul. Apa saja sifatnya? Pertama, ada sifat wajib, ya. Yang kedua, ada sifat mustahil. Yang ketiga, ada sifat jaiz. Oke. Lihat bagannya di bawah ini, sifat-sifat rasul. Yang pertama wajib. Ini sudah kita ketahui bersama bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Pertama adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah. Kemudian lawannya atau sifat mustahilnya yaitu kizib, khianat, kitman, dan baladah ataupun biladah. Ya. Apa artinya? Sidik itu artinya benar, amanah, terpercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan. Fatonah itu cerdas. Kebalikannya dari sidik, kizib itu ketika benar dia menjadi pembohong. Makanya mustahil. Kemudian khianat, dia berkhianat, tidak terpercaya. Kemudian kebalikan dari tabligh, kitman, menyampaikan, menyembunyikan. Mustahil seorang rasul menyembunyikan wahyu dari Allah
tidak menyampaikan risalahnya. Pasti semua rasul itu tabligh, menyampaikan risalahnya. Kemudian yang terakhir adalah lawan dari fatanah, yaitu baladah. Nabi itu pasti, atau rasul itu pasti cerdas, mustahil bodoh. Ya. Selanjutnya ada sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Nah, kita lihat. Sifat jaiz adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada diri manusia biasa. Sama. Rasul sama seperti kita semua dalam hal seperti merasakan rasa lapar, haus. Rasul pun sakit, tidur, kadang sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Ya, bahkan seorang rasul pun tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi itulah sifat jaiz, sifat-sifat kemanusiaan yang sama dengan kita semua. Selanjutnya, siapa saja para nabi dan rasul? Tentunya sudah kita ketahui ya, bahwa nabi dan rasul itu yang wajib kita ketahui ada 25. Kalian sudah tahu lah, dari masa kecil kalian sudah bisa dinadomkan, dinyanyikan, pasti sudah pada tahu semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itulah minimal kita tahu yang wajib diketahui saja. Selebihnya silakan kalau mau mencari ya data-datanya. Contoh yang keluar dari 25 Nabi dan Rasul, ada Nabi Khidir. Ya, itu tidak termasuk kepada yang 25 yang wajib diketahui, tapi ada gitu. Dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya Rasul Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Artinya adalah orang yang teguh dalam pendirian, teguh dalam memegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan, dan sabar dalam menanggung ujian, baik ringan maupun berat. Ya, jadi ada Rasul yang termasuk ke dalam golongan Rasul Ulul Azmi. Siapa saja yang termasuk ke dalam Ulul Azmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya Nabi Isa alaihi salam, dan selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya untuk mempermudah biar tidak lupa, Rasul Ulul Azmi itu disingkat menjadi Mimin. Nah, M-nya Muhammad, I-nya Isa, M-nya Musa, kemudian I-nya Ibrahim, terakhirnya Nuh. Jadi Mimin, biar mudah ya. Itulah yang dinamakan dengan Rasul Ulul Azmi. Jadi Ulul Azmi itu adalah yang sangat teguh pendirian, hebat ketika menghadapi cobaan luar biasa. Ya, inilah kelima nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Selanjutnya, kita lihat apa saja budi pekerti Rasulullah SAW. Ini diambil dari buku Menghidupkan Iman. Budi pekerti Rasul itu adalah selalu rendah hati. Ya, itu kuncinya, rendah hati. Kemudian selalu positive thinking, husnudon, tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Itulah Rasul. Kemudian tidak akan ada manusia yang mampu menyamai beliau, walaupun orang tersebut mengaku Rasul, karena berbeda. Pintar dan cerdik, menguasai berbagai ilmu, ikhlas dan mempertaruhkan hidupnya demi orang lain. Itulah tolong menolong ya. Kemudian ada fungsi. Untuk apa sih kita beriman kepada Rasul itu? Apa fungsinya? Nah, yang pertama adalah fungsi beriman kepada Rasul itu adalah memiliki seorang yang kita teladani. Sudah jelas, Rasul itu adalah role model manusia sempurna yang bisa kita turuti.
dari semua aspek kehidupannya. Dari mulai beliau tidur sampai bangun kembali sampai tidur lagi, itu semuanya kita teladani, kita turuti bagaimana beliau memuliakan seorang istri, memuliakan seorang anak, ya, memuliakan umatnya, ya. Kemudian mengetahui cara yang benar untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya Rasul kita tahu kita bisa sholat ini adalah karena adanya Rasul yang membimbing. Walaupun Rasulnya sudah tidak ada pada saat ini, tapi tetap ketika tidak ada Rasul maka manusia akan gelap gulita. Tidak ada yang menyinari. Rasul adalah sebagai sinar bagi umatnya. Kemudian mengetahui aturan Allah, cara bermasyarakat, ya, yang benar dan berbuat keadilan dan kebenaran, ya. Jadi kita bisa mengetahui aturan-aturan Allah. Selanjutnya kita memiliki petunjuk, ya. Rasul itu sebagai petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita dan tuntunan kepada jalan yang benar, ya. Jadi Rasul memberikan jalan kepada umatnya, silahkan nih kalau mau bahagia di dunia dan akhirat maka turuti saja aku, kata Rasul, silahkan. Karena semua yang dilakukan Rasul tidak ada yang salah, ya, mau dalam kehidupan, mau dalam bersosial, bermasyarakat, apalagi dalam beribadah. Kemudian menuntun untuk selalu menghargai dan menghormati sesama manusia. Tidak ada satupun manusia yang hina di dunia ini, ya. Ingat satu hal, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Jangan pernah menganggap diri kita tinggi sedangkan orang lain rendah. Salah, tidak boleh, ya. Tidak boleh punya perilaku seperti itu dan tidak boleh punya perasaan seperti itu. Jangan pernah merendahkan orang lain. Allah saja yang maha segalanya tidak pernah merendahkan kepada makhluknya, apalagi kita hanya seorang makhluk, ya. Tidak boleh merendahkan orang lain, apalagi hanya karena harta. Misalkan kita orang kaya, dia orang miskin, kita merendahkan, tidak boleh. Tidak boleh merendahkan orang lain hanya karena kekayaan, hanya karena kepintaran, hanya karena ketampanan dan kecantikan, itu tidak boleh, ya. Nah, itulah akhir dari materi tentang beriman kepada Rasul. Semoga kalian bisa pahami, bisa memahami, ya. Silahkan kalau yang belum paham bisa diulang kembali, lihat kembali videonya sampai paham, ya. Sekian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kealfaan dan kekhilafan, ataupun ada ucapan yang salah yang tidak dipahami, ya. Mohon maaf, itu karena kebodohan dan kekurangan Bapak. Selebihnya semoga bisa, sehingga kita bisa benar-benar yakin bahwasannya Allah itu benar-benar telah menurunkan Rasul ke dunia ini, ya, dan diberikan wahyu untuk memberikan pelajaran atau memberikan apa, ya, untuk menyampaikan wahyunya, ya, kepada kita semua, ya. Semoga itu, ya, tanamkan dalam hati kita. Semoga kita bisa lebih meningkatkan lagi keimanan kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini adalah bagian daripada rukun iman. Kalau satu saja kita tidak percaya, maka iman kita dipertanyakan. Sekian yang bisa Bapak sampaikan, ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.